Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dincio Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menebus waktu yang terhilang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau itu kita membicarakan tentang beberapa kendala di dalam pasangan suami istri itu mengisi waktu mereka bersama-sama. Dan kita beberapa waktu yang lalu juga sudah membicarakan pentingnya kebersamaan itu, Pak Paul. Nah, kita akan lebih lanjut membicarakan hal itu, namun supaya para pendengar kita ini mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang kita bicarakan, mungkin Pak Paul bisa mengulang sejenak itu, Pak. Pada dasarnya kita membicarakan adanya kendala di dalam mengisi waktu bersama antara wanita dan pria. Nah, misalkan kendala yang kita bicarakan adalah betapa memang berbedanya pria dan wanita dalam hal mengisi waktu bersama-sama. Wanita jauh lebih menginginkan adanya kontak-kontak verbal, sehingga ya cenderung mau memperpanjang percakapan dan mengisinya dengan lebih banyak detail, sedangkan pria ya tidak, sehingga kadang-kadang muncullah konflik karena hal itu. Nah, yang lain juga adalah karena memang pria itu lebih maunya kita itu bicara to the point, sampai tujuannya sudah tercapai, ya udah stop di situ, nggak usah diperpanjang lagi. Nah, akhirnya wanita juga seringkali merasa kok begitu ya, instruksi, nggak ada bahasa kasih lah, nggak ada lagi toleransi. Nah, ini juga akhirnya istri malas untuk bicara dengan si suami. Maka ya masing-masing harus saling mengerti ya, meskipun berbeda, tapi ya masih bisa lah dijembatani dengan cara ya suami belajar untuk mendengarkan, membiarkan istri berbicara lebih banyak, dan istri juga waktu melihat suami misalkan sudah mulai jenuh atau konsentrasinya mulai terbagi, ya udah dia mungkin bisa hentikan sehingga dia juga bisa belajar lebih to the point sehingga tidak terlalu panjang. Jadi masing-masing mencoba untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian ya. Nah, itu bisa nantinya menjembatani. Dan yang kedua adalah kendala kesibukan ya, karena masing-masing ya punya kesibukan, punya interest yang berbeda, dan akhirnya waktu bersama juga makin berkurang. Nah, dampak negatifnya adalah makin berkurang waktu bersama, biasanya itu kita makin kurang sabar. Jadi kebalikannya ya, orang yang makin banyak mengisi waktu bersama justru lebih sabar dengan satu sama lain dan kelemahan masing-masing. Tapi orang yang jarang menghabiskan waktu bersama, wah, tambah nggak sabar ya dengan kelemahan pasangannya atau hal-hal yang dia lihat yang dia nggak sukai. Jadi sekali lagi penting kita ini mengisi waktu bersama sehingga kesabaran juga nanti bisa lebih terbangun sehingga relasi kita pun makin lebih kuat. Ini ada pertanyaan Pak Paul. Apa yang mesti diperbuat bila nasi sudah menjadi bubur alias sudah terlambat? Karena satu dan lain hal, suami atau istri kurang memberi waktu pada pasangannya. Dan sekarang mereka ingin merebut kembali waktu yang terhilang. Apakah ada hal yang mesti dilakukan dan apakah ada hal yang jangan dilakukan oleh mereka? Begini ya, Bu Dince, kita kan ini nggak hidup dalam dunia yang sempurna ya, dan kita tidak selalu melakukan hal yang benar ya. Mungkin ya karena ketidaktahuan atau penyebab lainnya, kita gagal lah mengisi waktu bersama pasangan. Nah, ada yang mungkin beranggapan ya udah dah, karena sudah jadi bubur, ya udah diam aja lah, jalani hidup apa adanya, kita tak perlu lagi berbuat apa-apa. Nah, tapi ya ada yang mau merebut kembali waktu yang terhilang itu ya. Nah, coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan, dan sebaliknya juga ya apa yang tidak perlu dilakukan bila memang waktu telah terlewati tanpa kebersamaan. Nah, sebagaimana telah dibahas sebelumnya ya, terpenting dalam menghabiskan waktu bersama adalah mengisinya dengan diri yang terbaik. Ya, kita mesti menjadi diri apa adanya, namun berusahalah menjadi diri yang terbaik.
Jadi langkah pertama adalah mengobati diri sendiri dulu. Kita mesti berubah. Kita mesti menyikapi hidup dengan lebih positif. Kita mesti bertumbuh agar lebih sehat dan lebih dewasa. Nah, bila kita berubah, tidak bisa tidak, pasangan pun akan tergugah untuk berbagi waktu dengan kita. Ya mungkin ya di masa lampau, dia tidak suka tuh berbagi waktu dengan kita sebab akhirnya dia terluka oleh perkataan kita, ya oleh sikap kita. Namun sekarang dia tidak lagi merasa demikian oleh karena kita telah berubah. Nah bahkan oleh karena kita telah bertumbuh dewasa, dia pun dapat mengecap manfaat berbagi waktu bersama kita. Nah hal inilah yang akan membuatnya makin bersedia untuk membagi waktu bersama kita. Nah jadi intinya ini nih ya, kita tidak bisa memaksa pasangan untuk kembali memberikan waktu untuk bersama dengan kita. Kita harus terlebih dahulu membuktikan diri bahwa kita telah berubah. Biarlah dia menilai dan berilah waktu kepadanya untuk merasa aman dan nyaman berdekatan dengan kita. Nah, kalau dia sudah merasakan itu, dengan sendirinya perlahan-lahan dia juga akan mau memberikan waktunya kepada kita. Tapi kebersamaan, yang namanya kebersamaan kan butuh tanggapan, butuh respon yang positif dari yang satunya gitu Pak Pol. Katakan si suami itu sudah menyadari bahwa dulu waktu aktif bekerja dia sibuk sekali, tidak sempat untuk meluangkan waktu berbicara, dan sekarang dia sudah pensiun, waktunya cukup banyak untuk ngomong-ngomong. Namun kalau si istri yang sudah terbiasa dengan diamnya suami ini, lalu tiba-tiba kita berubah tanpa dia tahu penyebabnya, kan juga tidak akan ada suatu perbaikan di sana Pak. Iya, jadi kalau memang itulah yang terjadi, si suami itu memang mesti mengutarakan niatnya ya. Dan mungkin juga penyesalannya. Bahwa di masa lampau saya kok nggak begini ya. Aduh ini jadi terhilang nih. Saya ingin di masa tua kita menebus kembali hal ini. Tapi sekali lagi ya, apapun yang kita katakan ya, kita mesti membuktikannya bahwa kita ini sekarang telah berubah. Sebab pasangan itu mesti diyakinkan bahwa berbagi waktu bersama kita tuh adalah sesuatu yang nyaman, enak, baik, berguna. Tapi kalau kita nggak bisa meyakinkan hal itu kepada pasangan, dia juga nggak mau. Jadi kalau kita memang udah ya gagal ya, sehingga nasi udah jadi bubur, kita memang udah seolah-olah tuh nggak punya hak lagi lah untuk menuntut. Kita hanya bisa tuh menawarkan, memohon lah supaya dia itu tuh tergerak. Dan untuk menolong pasangan kita bisa kembali memberi waktunya kepada kita, ya kitanya mesti membuktikan diri dah. Nah ini yang saya sering lihat adalah seperti ini. Karena merasa bersalah dulu enggak, sekarang mau merebut waktu kembali, memaksakan. Kamu harus begini dong, kan saya udah begini sekarang. Saya udah baik, kamu kok masih begini sama saya? Nah, makin diberikan ya atau disuguhkan kata-kata seperti itu, pasangannya makin tidak mau. Makin merasa, aduh kamu itu tuh memang dari dulu nggak berubah, itu sama tetap. Manis-manis itu karena ada kepentingannya itu. Begitu kamu nggak mendapatkan yang kamu minta itu tuh ya, saya nggak manis seperti yang kamu harapkan, kamu kembali kasar, kembali menyakiti hati saya. Jadi akhirnya udah dah. Jadi memang nggak bisa lagi tuh menuntut tuh, nggak bisa tuh pada saat-saat seperti itu. Karena nasi udah jadi bubur, kita hanya harus buktikan deh ya dengan perbuatan kita bahwa kita sungguh-sungguh telah berubah. Memang bukan menuntut Pak Paul, tetapi niat baik ini kan harus diberi support, diberi semangat oleh pihak pasangannya gitu Pak Paul ya. Jadi seperti misalnya tadi si istri itu berkata, dulu kan saya sudah katakan bahwa kebersamaan itu penting, tapi kamu abaikan. Sekarang sudah sama-sama tuanya baru mau dibangun kembali. Kata-kata seperti itu kan bisa mematahkan semangat dari si suami itu. Itu sebabnya Pak Gunawan dalam kenyataannya, kalau nasi udah jadi bubur, akan jadi bubur terus sebetulnya Pak Gunawan. Jadi udah sampai titik itu tuh udah susah memang. Sebab yang dari Pak Gunawan katakan itu sering dikatakan orang. Oleh pihak yang merasa, dulu kamu begitu kepada saya. Ya udah dah.
Saya juga udah nggak ada keinginan mau dekat, mau ngobrol, mau membagi waktu bersama kamu, udah nggak ada itu sekarang tuh. Nggak bisa tuh saya tuh dikasih seolah-olah korek api, tiba-tiba kompornya menyala. Enggak, udah nggak ada gasnya lah ngomong kasarnya. Dipakein api kayak gimana juga nggak keluar-keluar itu api. Jadi kebanyakan itulah respons yang dia berikan. Dan betul kata Pak Gunawan, si pihak yang mau merebut kembali begitu mendengar kata-kata seperti itu, reaksinya adalah patah semangat. Betul sekali, patah semangat, dan biasanya digantikan dengan kemarahan. Sebab dia merasa tertolak. Dia merasa saya udah berusaha nih sekarang nih, saya udah berubah nih sekarang nih. Kok kamu nggak menanggapi dengan positif perubahan saya? Sebab dia beranggapan, seharusnya lah kamu nih sekarang nih, ya berterima kasih lah, bersyukurlah sekarang saya udah berubah nih. Sekarang saya baik sama kamu nih. Dulu kurang baik, nah sekarang udah baik, kamu harus berterima kasih. Dia nggak ingat bahwa yang salah tuh udah nggak peduli lagi dah. Apa dia ngomong apa nggak ngomong, dia berbuat ini apa enggak, udah nggak peduli lagi. Jadi boro-boro berterima kasih. Dengerin dia ngomong pun udah nggak mau sebetulnya gitu. Ya, jadi memang pada titik itu tuh udah sulit Pak Gunawan. Dan ini memang saya sudah lihat ya dalam hidup saya, kalau udah sampai ke titik itu tuh udah sangat sulit. Maka benar-benar relasi itu tuh seperti pohon ya, dibangun, ditumbuhkan dari kecil setahap demi setahap sampai besar. Nggak bisa tuh kita membuat pohon dalam waktu satu hari dari kecil menjadi besar. Ya, tetapi walaupun sulit, tetapi itu bukan suatu kemustahilan yang bisa diupayakan gitu Pak. Saya melihat misalnya nih ya, kalaupun sampai terjadi, biasanya tuh ada sesuatu yang luar biasa ada terjadi. Misalnya nih ya, si orang yang udah nggak mau lagi berhubungan dia karena udah terlalu sering kecewa dan disakiti. Misalnya dia itu tuh ya jatuh sakit lah, sehingga memerlukan pertolongan, bantuan. Nah, jadi terciptalah sebuah situasi di mana dia harus menerima kebaikan dari orang yang pernah menyakiti hati dia ini nih. Nah, yang menyakiti hatinya sekarang juga berkesempatan menunjukkan kebaikan hatinya kepada si orang ini nih. Nah, dalam konteks seperti itu tuh, ya lebih bisa terjadi Pak Gunawan. Tapi biasanya kalau nggak ada apa-apa gitu, biasa-biasa aja, memang sangat sulit. Terus sekali lagi yang seperti yang Pak Gunawan tadi sudah katakan, kalau udah terlalu lama tidak ada apa-apa, udah terlalu lama nggak diberikan perhatian, nggak diajak ngomong dan sebagainya, benar-benar itu relasi mati dan perasaan itu memang udah mati. Dingin. Udah dingin sekali, dan dia lebih nyaman sebetulnya mempertahankan status quo. Udah dah nggak usah ubah-ubah lagi, udah dah diam aja dah. Begitu. Dan terutama satu hal yang saya perhatikan adalah dia itu akan merasa ya pasangannya itu tuh seperti gombal gitu tuh. Kamu membaiki saya sekarang, merasa menyesal mau menebus. Jadi sepertinya tuh kamu gombal gitu tuh. Jadi untuk dia percaya ini orang benar-benar ya sungguh-sungguh berniat baik itu agak lama dan susah. Nah, seringnya tuh udah kayak begitu tuh, misalnya dia yang ini nih akhirnya berkata, oke lah, saya cobalah memberi kesempatan kembali. Nah, terus kemudian ada kejadian, ya karena hidupnya nggak sempurna, ada kejadian di mana dia dimarahi lagi. Udah buyar lagi semuanya dah. Dia nggak bisa lagi tuh memberikan dirinya, memberikan waktu kepada pasangannya. Nggak bisa. Sebab kadang-kadang itu yang terjadi di tengah jalan, tabrakan lagi. Yang satu itu marah lagi seperti dulu lagi atau membiarkan lagi. Ya udah dah, hilang lagi semuanya. Mungkin kekecewaannya bisa lebih besar daripada yang dahulunya gitu Pak. Betul. Tetapi dengan melihat kebutuhan bersama, itu menjadi suatu tempat atau titik di mana mereka memulai kebersamaan itu Pak. Misalnya pada saat si suami sudah pensiun dan si istri pun mulai kondisi tubuhnya mulai lemah, kan menjadi saling membutuhkan. Misalnya dalam segi finansial atau kesehatan atau apa. Dari titik itulah kita bisa memulai kebersamaan itu. Dan mengatakan bahwa kita sekarang harus saling tolong-menolong. Betul. Jadi yang tadi ya kita bahas, jadi biasanya tuh kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, lebih dimungkinkan ya dijahit kembali relasi itu tuh.
Dan biasanya itu memang di hari tua yang saya lihat tuh yang sering menjadi penyatu kembali adalah sakit. Karena yang satu sakit, yang satu jadi terpaksa memberikan perawatannya, atau dua-duanya sakit. Ya meskipun dua-duanya sakit tapi masih bisa saling merawat. Nah itu memaksa mereka tuh untuk saling bergantung kepada satu sama lain. Jadi itu tuh yang menjadi titik tolaknya tuh, titik berangkat yang barunya, betul. Ya, tapi itu harus ditangkap gitu. Artinya kesempatan ini harus memang digunakan oleh mereka berdua. Kalau dibiarkan lewat juga akan lewat begitu saja lagi, Pak Pol. Betul. Karena ada juga yang begini Pak Gunawan, walaupun dia sakit ya, dia justru tuh nggak mau terima perawatan dari pasangannya. Dia akan maksa anaknya yang merawat dia. Karena dia udah gak nyaman dengan kehadiran pasangannya. Jadi walaupun pasangannya mau baik-baik, mau rawat-rawat dia gak suka. Makanya dia mati-matian lebih mau tuh anaknya yang datang ngerawatin dia. Yang membuat si anak juga tertekan, karena akhirnya anak berkata, kan ada misalnya, ada papa di rumah, kenapa mesti saya juga yang datang? Tapi ya, karena gak nyaman. Gak nyaman. Sebab dalam kondisi gak nyaman itu tuh misalnya ya, yang satu mengatakan sesuatu kurang tepat lah, merawatnya kurang pas lah, udah dah, dimarahin, ribut. Dia akan marah. Saya udah berbaik hati mau merawat kamu kok begitu kasar sama saya, nggak menghargai saya. Udah dah, jadi balik lagi, muter lagi semuanya. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan sebelum musibah atau penyakit itu datang gitu Bapak. Dengan suatu kesadaran bersama bahwa mereka memang sudah usianya sudah mulai memasuki masa tua, dan mereka persiapkan ini bersama-sama. Dan itu membutuhkan komunikasi, membutuhkan kebersamaan. Idealnya seperti itu Pak Gunawan ya. Jadi kalau saja dua-duanya ya bersedia dan mempunyai tekad itu tuh udah tentu ya indah. Dan sangat dimungkinkan lah tercipta kembali relasi di antara mereka. Tapi seringkali yang saya lihat adalah yang satu itu tuh udah nggak ada lagi motivasi. Udah nggak mau memang. Jadi akhirnya ya buat dia lebih baik hidup seperti begini gitu. Soalnya ribet nanti. Dan nanti saya terluka lagi, udah enggak lah. Apalagi tuh akhirnya biasanya memang terbukti lama-lama. Karena yang ini tetap memberikan sikap negatif, nggak mau didekati atau apa. Yang satunya tinggal tunggu waktu ya meledak lagi, dia panas lagi. Saya udah mencoba, kok udah berubah, kok kamu kok masih begini sama saya. Ribut lagi. Nah begitu satu kali ribut, udah dah mundur prosesnya. Setiap kali satu kali ribut, mundur lagi. Udah beberapa kali ribut, nggak lagi mundur, berhenti. Itulah sebabnya mungkin banyak pasangan-pasangan di usia tua mereka justru tidurnya terpisah itu Pak Pol. Ya. Mereka pilih tidur sendiri-sendiri gitu. Betul. Karena tidak ada lagi yang diomongkan, tidak ada yang dilakukan. Lebih baik tidur sendiri-sendiri gitu Pak Pol. Betul, dan jarang sekali terjadi komunikasi. Banyak sekali pasangan tua yang sebetulnya itu tuh jarang berkomunikasi. Ya, tapi mereka meneruskan karena ya udah nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya ya rasa tanggung jawab lah yang menyatukan mereka. Gitu aja. Tapi Tuhan kan bekerja melalui koridor waktu. Tuhan bekerja melalui koridor waktu itu. Bagaimana Tuhan bisa membentuk pasangan supaya menggenapi kehendaknya dan rencananya. Itu bagaimana Pak Paul? Oke, betul sekali ya kata Ibu Dinja bahwa memang Tuhan bekerja melalui koridor waktu ya. Nah, apa tuh yang dia lakukan tuh waktu dia bekerja lewat koridor waktu? Dia sebetulnya tuh membentuk kita. Jadi Tuhan tuh nggak pernah berhenti tuh membentuk. Itulah karyanya Tuhan. Dia mula-mula menciptakan kita, ya, terus kita udah jatuh dalam dosa. Nah, dia menciptakan kita kembali menjadi manusia yang baru. Dan itulah yang dia lakukan, yang membentuk kita. Jadi tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan dia. Nah, diperlukan waktu yang panjang ya untuk menjadikan kita misalnya pengampun dan pemurah. Diperlukan waktu juga yang panjang untuk membuat kita sabar dan penyayang. Dan diperlukan waktu juga untuk memahat kita menjadi rendah hati dan tulus. Nah, jadi bila kita ingin memberi diri yang terbaik kepada pasangan, ya pertama-tama kita harus memberi diri kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita mesti mendengarkan dan menaati firman-Nya. Kita mesti melawan keinginan pribadi dan menuruti keinginan Tuhan. Nah, jadi
lewat berbagai peristiwa, ya Tuhan akan membentuk kita agar serupa dengannya. Dan jika kita bersedia dibentuk olehnya, maka Ia akan terus membentuk kita sehingga makin hari makin serupa dengannya. Nah, pada akhirnya diri yang makin serupa Kristuslah yang kita persembahkan kepada satu sama lain. Jadi biarlah Tuhan membentuk kita lewat waktu. Memang perlu waktu itu tuh. Dan akhirnya diri yang serupa Kristus yang kita berikan kepada pasangan kita. Nah, waktu kita lebih bisa ya memberikan diri yang serupa Kristus kepada pasangan, maka waktu yang kita isi pun menjadi waktu yang lebih indah. Kalau kita memberikan diri yang kebalikannya dari Kristus, yang jahat, yang kasar, yang apa, waktu itu tuh bukan untuk memulihkan, jadi makin menghancurkan kehidupan pasangan kita. Gitu. Ya, berbicara tentang waktu, Pak Paul, ya, ini kan masing-masing pasangan berbeda-beda. Ada yang bisa secara cepat dipulihkan, tetapi ada yang begitu panjang sampai akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk itu, gitu, Pak. Untuk pulih kembali, untuk bisa bersama-sama lagi. Karena kan dengan berjalannya waktu kan mereka tentu makin lama makin tua lagi, gitu, Pak. Jadi memang seyogianya lah dua-dua itu tuh berkata ya, yang dilukai ya terutama lah ya, harus berkata begini, oke, memang saya telah dilukai, saya udah jadi korban, tapi sekarang dia itu mau bertobat, oke, saya mau percaya bahwa dia mau bertobat. Dan saya mau melakukan ini nih demi Tuhan, bahwa Tuhan meminta saya untuk menjadi seorang pengampun dan juga pemberi kesempatan kedua. Nah, udah, saya mau menjadi orang yang seperti itu. Jadi memang, sebagaimana tadi telah disinggung, pertama-tama kita mesti menyerahkan diri kita kembali kepada Tuhan. Sehingga bukan kehendak kita, bukan apa maunya kita, tapi apa maunya Tuhan. Nah, kalau kita bisa aja datang kepada Tuhan dan berkata begitu, baru kita bisa memberikan diri kita kepada masing-masing. Sehingga akhirnya kita makin dibentuk. Ya, kalau waktu itu dibiarkan lewat dan kesempatan yang diberikan Tuhan ini diabaikan, Pak Paul, yang ada hanyalah penyesalan di hari tua itu. Betul, sebab akhirnya memang nggak bisa lagi ya direbut ya, diambil kembali, udah hilang begitu aja. Dan makin tua, ya makin kita terbatasi. Misalnya nih ya, yang mudah-mudahan nggak terjadi, tapi misalkan kita menderita stroke, mau ngomong pun udah nggak bisa. Bagaimana mau ngomong? Betul. Dan peran pasangan itu apa, Pak, di sini? Nah, Tuhan itu memakai pasangan, Pak Gunawan, ya, untuk turut membentuk kita, ya. Jadi, melalui interaksi, baik yang positif maupun yang negatif, Tuhan membentuk kita. Dan sudah tentu semua terjadi lewat waktu, ya. Nah, harus diakui, memang kadang lebih mudah menerima, misalnya, bentukan atau teguran dari teman, ketimbang dari pasangan sendiri. Dan juga, bukankah kita lebih sabar, menoleransi kelemahan orang lain daripada pasangan sendiri. Namun iya, lewat semua itulah Tuhan membentuk kita ya. Nah, ada kalanya memang kita tidak sabar menunggu terjadinya perubahan pada pasangan. Ya, ada kalanya memang perubahan datang cepat, namun kadang datang lambat. Tapi ya Tuhan terus bekerja ya, meskipun ya kita nggak selalu tanggap. Itu sebabnya perubahan tidak kunjung datang. Maka kalau kita mau cepat berubah, waktu Tuhan mulai mengubah kita, waktu Tuhan mulai menunjukkan apa yang harus kita lakukan atau jangan lakukan, kita mesti taati dan taati terus ya. Nah, namun ya, waktu kita itu tuh melihat pasangan kita kok belum bertumbuh, masih sama kayak dulu. Nah, bahkan masa penantian itu pun dapat digunakan Tuhan untuk membentuk kita. Sehingga akhirnya tuh kita menjadi orang yang tabah, untuk menahan derita, dan kita pun akhirnya juga makin bertumbuh. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat bagi pasangan-pasangan yang mempunyai tekad yang kuat untuk kembali bersama-sama dengan pasangannya di dalam berkomunikasi, di dalam hidup bersama, seperti itu, Pak. Betul, Pak Gunawan. Jadi asalkan memang mau ya. Ada tekad. Ada tekad ya. Saya kira memang nggak ada istilah terlambat di situ tuh. Tapi memang yang seringkali menghalangi adalah dua ya. Pertama ego, dan yang kedua takut disakiti. Karena ego artinya gengsi ya. Udah dah ngapain. Nggak usah dah. Daripada terus menerus dihina, ditolak. Jadi udah dah ngapain berbuat baik. Ngapain bertobat.
ngapain berbuat hal-hal yang dia inginkan. Nah, ego menghalangi kita. Yang kedua adalah pihak yang satunya takut disakiti kembali, takut terluka kembali. Buat apa? Nah, jadi bagi siapa mau memang memulai proses ini, dia harus menghilangkan egonya dan berani juga mengambil resiko untuk terluka. Ya, tanpa harus menunggu bahwa pasangan kita berubah dulu daripada kita gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Kalau kita saling menunggu, akhirnya nggak ada yang memulai ya. Betul. Dan tidak akan terwujud kebersamaan itu di dalam keluarga yang mereka bina sejak muda itu Pak. Betul, betul. Nah Pak Paul, untuk merangkumkan perbincangan kita ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya bacakan dari Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi firman Tuhan meminta kita untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya kita itu tuh sama ya, serupa dengan apa yang Injil Kristus ajarkan. Ya, supaya kita itu tuh ya satu roh, sehati, sejiwa. Ya, jadi itulah yang memang Tuhan nantikan dan Tuhan ingin lihat pada diri kita. Jangan sampai ya, waktu Tuhan menjumpai kita, yang dia jumpai adalah kita itu tuh nggak sehati, nggak satu roh, nggak sejiwa, bahkan terbelah-belah. Ya, itu akan mendukakan hati Tuhan. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.